pagi Bu Heni, selamat pagi Pak Gigi, selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih dan puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pagi hari ini kita masih bisa bertemu lewat Zoom dengan keadaan sehat semua ya. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan presentasi Test and Solution yang akan dibawakan oleh Pak Ridwan. Untuk waktu kami persilakan Pak Ridwan. Terima kasih Ibu Tina atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di hari ini dalam Zoom presentasi. Semoga saja di pertemuan Zoom ini kita diberi keberkahan semua. Untuk pagi ini saya akan mempresentasikan tentang infectious laryngotracheitis atau ILT. Ya, produk swadesi yang untuk ILT yang mungkin sudah familiar Bapak Ibu semua, yaitu produk dari Patro, mereknya dengan Larvac. Vaksin merupakan vaksin aktif kering beku untuk pencegahan penyakit infectious laryngotracheitis. Setiap dosis vaksin mengandung bahan aktif virus infectious laryngotracheitis yang sudah atenuasi kering beku Sten-Gallen-Z Marti. Untuk titernya sendiri dari Larvac tidak kurang dari 10 pangkat 3.2 DCID 50. Nah, itu gambar vaksin Larvac. Itu setiap pembelian vaksin Larvac itu akan satu paket dengan pelarutnya ya, pelarut dari Patronya itu sendiri. Larvac produksi Patro merupakan vaksin yang disusun oleh kultur infectious laryngotracheitis virus strain Gallen-Z Marti pada tisu kultur jaringan liver dari embrio ayam SPF. Percobaan yang dilakukan oleh Hughes dan James 2008 mengenai perbandingan metode kultur untuk isolat virus ILT embrio lapang diperoleh bahwa penggunaan cil embrio liver merupakan metode yang direkomendasikan untuk isolasi utama virus ILT. Untuk Guneratne 1982 mencatat bahwa tingkat metabolisme yang lebih tinggi dari sel cik embrio liver menghasilkan lembaran sel yang konfluen lebih cepat daripada sel lain yang tumbuh lebih lambat seperti kidney. Lebih lanjut, dalam lapisan tunggal sel epitel menjadi lebih kecil, lebih banyak persatuan luas sehingga meningkatkan kemungkinan virus menginfeksi sel yang rentan. Untuk dosis dan cara pemberian dari vaksin Larvac, lartan isi vial dalam cairan, kemudian pemberian yang tepat dengan tetes hidung, tetes mata, dan hidung pada masing-masing unggas. Larvac dapat dipakai pada hewan sehat dengan umur lebih dari 21 hari. Untuk broiler pertama pada 21-28, vaksin kedua untuk 20-40 hari. Untuk layers, vaksin utama pada umur 4-6 minggu, vaksin kedua sebelum mulai produksi ya. Catatan untuk botol yang selesai sudah dipakai atau bekasnya itu untuk dibakar atau desinfeksi setelah digunakan dan dipendam. Untuk penyimpanan Larvac harus disimpan pada refrigerator pada suhu 2-8 derajat Celcius. Untuk lama penyimpanan vaksin itu sendiri tidak kurang lebih 18 bulan. Untuk kemasan satu vialnya untuk 1000 dosis plus pelarut vaksin tersebut.
Dan itu mungkin gambar ayam yang terinfeksi ILT, mulai dari mata berair sampai iritasi yang cukup parah juga, dan kemudian di larinya ada perdarahan. Mungkin itu yang saya sampaikan dalam presentasi ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau mau menambahkan untuk menyempurnakan dari presentasi saya persilakan, saya kembalikan ke Bu Tina. Baik, terima kasih Pak Ridwan untuk case and solution yang tadi barusan dipresentasikan ya, dan cukup menarik. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya dari presentasi Pak Ridwan. Untuk waktu saya persilakan. Izin Bu, saya mau nanya. Ya, silakan Pak Jikri. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Izin Pak, nama saya Zikri dari Banten. Izin Pak, mau sedikit bertanya untuk ILT sendiri ini, yang saya sering temui di lapangan itu kan banyak dari kompetitor itu yang jebol ya soal ILT. Ada berapa itu yang jebol, ada berapa kompetitor yang megang program vaksin tapi seringnya jebol. Nah, dan ada juga beberapa customer itu yang nanya itu untuk penanganannya gitu Pak. Nah, untuk saran dari Pak Ridwan untuk penanganan yang paling tepat yang menggunakan produk-produk dari Swadesi gitu, itu apa aja Pak ya yang bisa disampaikan? Terima kasih, mungkin itu saja Bu. Terima kasih Pak Zikri atas pertanyaannya. Mungkin saya mau nanya ke Pak Zikri, kemungkinan untuk vaksin ILT yang dipakai sama customer Pak Zikri itu yang sifatnya seperti larva kita, yang tissue culture atau yang chicken embryo ya, yang keras kayak gitu Pak Zikri ya. Kalau untuk itu sendiri sih saya kurang tahu juga Pak ya. Kalau nggak salah sih yang gimana ya, saya juga kurang tahu sih Pak. Kalau itu yang saya tahu cuma jebolnya gitu. Oh iya ya Pak. Oke Pak Zikri. Ya, mudah-mudahan saya bisa membantu pertanyaan dari Pak Zikri. Yang biasa saya lakukan untuk mencegah terjadinya vaksin ILT, mungkin untuk outbreak itu entah dari Pak Zikri, entah outbreak setelah vaksin atau post vaksinal setelah vaksinasi, itu yang perlu digarisbawahi ya. Mungkin untuk kita kan biasanya kalau di lapangan kebanyakan kan outbreak biasanya setelah vaksinasi 1 minggu setelah vaksinasi itu biasanya ada post vaksinalnya. Jadi kadang jika penanganan post vaksinalnya yang tidak optimal, itu akan berakibat sangat buruk ya, terutama nanti biasanya diikuti dengan sekundernya, biasanya ada mungkin dari NB-nya, akhirnya timbul kematian yang cukup banyak seperti itu. Makanya biasanya saya siasati untuk sebelum melakukan vaksin ILT itu kita 3 sampai 5 hari sebelum kita melakukan vaksinasi, kita lakukan cleaning terutama di saluran pernafasan ya. Untuk pernafasannya kita cleaning dengan antibiotik 3 sampai 5 hari seperti itu. Kemudian kita lakukan setelah selesai baru kita lakukan vaksinasi ILT seperti itu Pak Zikri. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Zikri. Baik, terima kasih Pak Zikri untuk pertanyaannya dan juga jawaban dari Pak Ridwan ya. Selanjutnya dari Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya? Ya, silakan Pak Makmur. Nanti langsung dijawab sama Pak Ridwan ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Ridwan. Saya hanya ingin nyambung aja tadi yang disampaikan Pak Ridwan tentang yang pertanyaan Pak Zikri ya, yang pada saat sebelum vaksin diberikan antibiotik ya, cleaningnya. Nah, nanti setelah, sebaiknya bagaimana menurut Pak Ridwan kalau setelah vaksinasi, apa tetap diberikan antibiotik lagi atau tidak perlu? Karena kan kita
suka di lapangan itu menemukan pos vaksinal ya daripada di ILT, karena kita tahu di ILT agak keras juga gitu ya. Jadi setelah itu untuk menghindari ada infeksi sekundernya perlu atau tidak diberikan antibiotik. Terima kasih Pak Ridwan. Ya. Terima kasih Pak Makmur. Jadi nyambung dari pertanyaan Pak Zikri ya. Ya. Jadi di customer saya juga, di pengalaman saya itu memang ada dua seperti itu Pak Makmur. Jadi ada juga customer yang dia lebih percaya lah, lebih yakin dilakukan cleaning sebelum vaksin ILT untuk membersihkan bakterial semuanya itu. Kemudian ada juga customer, saya nggak perlu yang itu, saya lebih baik melakukan pencegahan setelah vaksin. Biasanya kan memang untuk setelah vaksin vaksin ILT itu ada juga kadang kan kondisi per individu ayam itu kan tidak sama seragamnya. Jadi ada mungkin kondisi yang bagus dia siap, jadi tidak ada masalah. Mungkin yang kondisinya kurang bagus nanti ada sedikit post vaksinal, mungkin dari dari iritasi dari matanya yang berair, atau juga nanti kalau sampai ada yang yang batuk seperti itu, ngorok juga gitu. Makanya kadang customer yang suka melakukan setelah vaksin ILT, pencegahannya itu yang awal biasanya setelah 4 hari setelah vaksinasi vaksin ILT itu biasanya dilakukan desinfeksi Pak ya, semprot gitu, disemprot disemprot aja untuk yang ringan itu. Biasanya perlakuan pertama dilakukan semprot itu aja. Kalau memang kondisinya tidak membaik, masih ada responnya kurang bagus, biasanya dilanjut dengan antibiotik, Pak. Kalau tidak, biasanya ada juga yang disemprot aja udah tuntas, udah berkurang gitu, Pak. Itu maksudnya semprot desinfektan atau? Iya, betul, desinfektan, Pak. Nah, ini kan desinfektan yang disarankan tuh yang apa Pak? Kan biasanya kandungannya kan macam-macam desinfektan. Apakah yang BKC ataukah ada yang lain atau yang mana? Iya. Kita biasanya pakai yang iodin, BKC, itu bisa semua, Pak. Terima kasih Pak Ridwan. Sama-sama Pak Makmur. Terima kasih Pak Makmur untuk pertanyaannya. Selanjutnya dari Bapak Ibu ada yang bertanya lagi? Baik, kalau tidak ada lagi mungkin dari Pak Ridwan bisa disimpulkan Pak. Jadi dari presentasi yang saya sampaikan untuk ILT saat ini, kita sebaiknya lakukan vaksinasi di saat kondisi ayam, saat yang prima. Jadi kita jangan takut melakukan vaksinasi ILT terutama ya, dengan menggunakan dosis yang sesuai. Jangan mengurangi setengah dosis karena takut adanya post vaksinal yang ditakutkan selama ini sama peternak. Nah, kalau kita melakukan vaksinasi ILT dengan persiapan yang matang, kemungkinan besar vaksin ILT itu akan berjalan dengan optimal. Mungkin itu presentasi dari saya, Bu Tina. Baik, terima kasih Pak Ridwan untuk presentasinya. Semoga yang menontonnya nanti di YouTube ya bisa menjadi motivasi untuk peternak-peternak, untuk farm, untuk dokter-dokter hewan juga. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Ridwan dan Bapak Ibu semua yang sudah join pada pagi hari ini.